Hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan melalui siapa saja, dan apa saja, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dialami Dr. Foni, yang walaf setelah dirinya tersentuh dan nyaman ketika melihat temannya sujud sholat. Namun perjalanannya dalam mendapatkan hidayah tidaklah mudah, ada berbagai hal yang harus dia korbankan, termasuk rumah tangganya. Ia menceritakan bagaimana perjalanan spiritualnya hingga akhirnya kini istiqomah memilih Islam sebagai agama yang dianut. Awal mulanya, Foni melihat temannya sedang sholat dan sujud sebagai salah satu gerakannya. Hal itu membuatnya merasakan perasaan berbeda, hatinya tenang dan akhirnya dirinya tertarik untuk belajar sholat. Jadi, awal setelah melihat teman saya sujud, saya kok kayaknya tenang saat sujud. Terus saya mencoba untuk sujud. Kalau saya sujud, berarti saya kan harus sholat. Akhirnya saya belajar sholat lewat YouTube, ungkapnya. Selain belajar sholat, Foni juga coba mempelajari serta memahami bacaan demi bacaannya. Seperti ayat-ayat Al-Quran, bacaan sholat, hingga doa-doa. Meskipun mendapati banyak kendala, dia tetap meneruskannya. Kemudian, salah seorang temannya yang beragama Islam coba mengingatkan Foni. Kalau dia tetap sholat tapi belum membaca syahadat, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum resmi menjadi muslimah. Sementara itu anak-anaknya juga mengerti ibunya, dan mendukung jika Foni memilih Islam sebagai agamanya. Hal itu di luar dugaannya, karena ia berpikir kalau anaknya akan bertolak belakang, dan kecewa jika ibunya jadi mualaf. Sampai saat ini anak-anak sama saya, ujarnya. Di sini Foni yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan dan membiarkan hambanya menderita. Setelah menjadi mualaf, kehidupan dokter cantik satu ini tetap lancar, meskipun sesekali ada cobaan yang harus dilaluinya. Akan tetapi itu semua Foni jalani sebagai bentuk ujian memperkuat imannya. Mendengar nasihat temannya itu, akhirnya Foni mencari masjid untuknya belajar Islam dan sekaligus dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tepatnya Masjid Sunda Kelapa di Jakarta Pusat yang menjadi pilihannya. Ketika di masjid tersebut, Foni juga bertemu dengan mualaf lainnya. Berbagai macam kisah pahit sebagai ujian mereka lalui setelah keputusannya memeluk Islam. Ada yang dicoret dari ahli waris, diusir keluarga, dikucilkan lingkungan, hingga kehilangan pekerjaan. Itu menjadi suatu pikiran buat saya. Aduh, saya ngalamin hal apa ya, itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang enggak ada, terangnya. Namun tetap ada hal yang harus dikorbankan setelah menjadi mualaf, yaitu berpisah dengan suaminya yang non-muslim. Saat itu suami Foni mengatakan dan sadar betul, ketika istrinya sudah memeluk Islam, maka rumah tangganya tidak perlu diteruskan lagi, karena tinggal bukan dengan mahramnya.